tembikar ini banyak berserakan ini semua ini bukan batu ini di permukaan teman-teman, dan ini banyak sekali harta karun yang terpendam baik tadi ya banyak tembikar koin-koin kepeng yang tergeletak di mana-mana. Kemungkinan juga sebenarnya emas dan permata itu juga banyak Pak ini ya. Bisa juga dikatakan nanti ini kita juga menemukan ya emas-emas kerajaan Majapahit. Nah ini ada gantelannya teman-teman ya. Nah gantelannya itu seperti dasi kupu-kupu gentong besar gitu ya. Kemungkinan wadah koin, wadah emas, wadah permata, wadah air, wadah minuman ya, minuman nira atau lah ini kayak pentil ini ya, yang bermotif bulat-bulat di tengah ini, jejak tangan-tangan kuat para pendahulu kita leluhur Majapahit, jejak-jejak tulang dan gigi-gigi raksasa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya oke guys, kali ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban kuno, termasuk menurut Cita Tutur yang berkembang di masyarakat ada perkampungan kuno Majapahit yang tersembunyi di pedalaman hutan. Nah kali ini kita bersama Pak Darman. Warga desa ini. Tepatnya lokasi ini di lereng gunung apa, di desa apa Pak ini Pak? Ini di lereng Gunung Anjesmoro di Desa Ngembat. Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di lokasi ini teman-teman banyak sekali artefak-artefak yang tercecer, artefak-artefak yang sangat penting ya. Coba seperti ini. Jadi di sini ada semacam keramik Tiongkok yang sangat langka. Nah ini kemungkinan adalah piring atau kemudian mangkok dengan glasur putih. Dan ini sudah ada hiasan-hiasannya seperti kulit manggis, kemudian biru, warna biru-biru, bunga-bunga ya, bunga-bunga nagasari. Dan ini salah satu keramik yang cukup langka Pak Darman. Ya. Jadi banyak keramik-keramik Tiongkok di sini yang kita temukan Pak Darman ya. Nah seperti ini. Nah selain itu Pak Darman, selain keramik Tiongkok di sini teman-teman, ada banyak sekali fragmen batu bata. Kalau ini bekas buli-buli teman-teman, jadi kayak kendi kecil-kecil itu namanya buli-buli. Lah batu bata kunonya di sini berukuran ketebalannya ini diduga ya panjangnya sekitar 32 cm, lebar sekitar 22 cm kalau utuh ya, dan tebalnya ini 5 cm atau 4 sampai 5 cm. Ini diduga batu bata seperti ini era Kerajaan Singosari Majapahit. Jadi wajar saja kalau masyarakat mengenalnya dengan perkampungan kuno Majapahit Pak ya. Lah ada juga ini Pak ya. Ini kelihatannya fragmen apa ini? Fragmen tembikar ya. Kemungkinan ini itu era Majapahit Pak ini Pak ya. Ya Majapahit. Era Majapahit, dan memang era pada masa lokal Kerajaan Majapahit tembikar-tembikar ini belum memiliki teknologi glasur seperti sebagaimana keramik-keramik dari Tiongkok. Nah, keramik-keramik dari Tiongkok ini ternyata berbagai macam dinasti Pak. Iya. Nah, mungkin kita akan mereview lagi ya dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok. Ini kok banyak kemudian seperti ini dikatakan dinasti Sung atau dinasti Tang. Ini sebenarnya di Tiongkok itu ada berapa dinasti. Jadi kita mereview lagi, di Tiongkok pernah berdiri kerajaan besar Imperium Tiongkok ini selama rentang sejarah kuno sampai memasuki era modern ada 9 dinasti. Nah, dinasti pertama adalah dinasti Zhao, kemudian digantikan dinasti Qin runtuh digantikan dinasti Han digantikan dinasti Jin digantikan dinasti Tang runtuh digantikan dinasti Sung kemudian diserbu oleh pasukan Mongol, digantikan dinasti Yuan runtuh akibat pemberontakan orang-orang Ming sehingga munculnya dinasti Ming, dan dinasti Ming digulingkan oleh orang-orang Manchuria dari arah utara. Berdiri dinasti Manchu yang rambutnya dikelabang itu yang agak botak depan, itu adalah lambang-lambang masyarakat yang setia pada dinasti Manchu atau Manchuria ya, kayak kayak vampir itu. Vampir itu dinasti-dinasti terakhir. Setelah itu masuknya Inggris ke Tiongkok ya, setelah itu modernisasi Tiongkok. Jadi ada 9 dinasti di Tiongkok dalam rentang sekitar 1500 tahun. Nah ini luar biasa sekali. Luar biasa Pak, ini banyak sekali keramik-keramik lah. Ini cukup langka keramik yang putih-putih lah. Ini saya ke bulat-bulat tanaman uwi. Nah apakah selama ini Pak ya di lokasi ini apakah sudah terdeteksi oleh teman-teman
dari metal detektor Pak pemburu ini? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Kurang tahu karena memang jauh dari perkampungan dan sangat tersulit, bahkan mungkin kita saja yang mendahului untuk melakukan riset dan penelitian di lokasi ini Pak ya. Iya. Terima kasih. Dan lokasi ini luas ya, ini lebih dari 20 hektar. Lebih dari 20 hektar dengan tinggalan artefaktual seperti ini sangat melimpah Pak ya. Iya. Nah, berarti kalau dikumpulkan ini bisa lebih dari 1 kontainer, dan ini kayaknya itu perkampungan elit gitu ya kelihatannya ya. Karena lokasinya dan gelundung deh. Lah ini jadi teman-teman, jadi setelah hujan beberapa kemarin yang turun itu kemudian menggerus aliran dari erosi erosi kecil ini, sehingga artefak-artefak seperti ini itu bermunculan. Jadi kondisi seperti ini kalau di lapangan gitu ya, yang asli. Jadi kita coba mengangkatnya, dan lah di sini adalah jejak kemudian peradaban masa lalu. Nah, dan ini sekali lagi ini penuh dengan pecahan keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti. Kita ulangi lagi ya, ada 9 dinasti terbesar di Tiongkok: Zhao, Qin, Han, Jin, Tang, Sun, Yuan, Ming, Qin. Nah, ini apa enggak? Ini. Jadi tulang ini. Gigi Pak ya? Gigi apa tulang apa ya? Tulang yang masyarakat menyebutnya ini tulang raksasa Pak ya. Iya. Tulang butuh. Lah coba ini teman-teman, ini sangat menarik. Ini ada tembikar kuno ini ya. Iya. Pak, kita menemukan koin Tiongkok Pak. Oh iya. Ini Pak. Jadi ini. Ini Tiongkok. Lah ini cuma fragmen, berarti ini sudah tugel. Ini terbuat dari perunggu ya, dari perunggu. Lah ini gambar manusia, ini berarti samping kiri, ini paling pojok kiri, bacanya ini adalah bau, artinya mata uang. Yang bawah ini berarti bacanya tong bau, tadi raja atau kaisar, ini mata uang kaisar. Yang 2 huruf yang atas dan kanan ini sudah hilang, biasanya ini nama raja. Biasa Raja Ming, biasanya Yunglo Tongbao, berarti uang koin pada masa Kaisar Yunglo. Jadi setiap kaisar di Tiongkok itu membuat mata koin kepeng. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah sistem moneter Pak. Iya. Sistem moneter atau keuangan pada masa Majapahit ini kok banyak sekali menggunakan koin Tiongkok gini. Mata uang lokal Majapahit itu terbuat dari emas dan perak, seperti potongan kecil sebesar jagung. Ada yang jagung itu yang agak besar, ada yang kecil ya, jagung kecil. Ya ini harganya paling kecil nominalnya itu 2,5 gram Pak. Iya. Jika 1 gram saja itu 500.000 gitu ya. Berarti 2,5 gram ini bisa 1,5 juta. Artinya memang nominalnya sangat tinggi, khusus untuk beli kambing, khusus untuk beli rumah, untuk harga-harga yang tinggi. Sedangkan untuk sehari-hari ini Majapahit mengimpor koin Tiongkok tadi kayak tadi mana tadi di lapangan tadi hilang tadi sudah ya. Nah ini. Jadi koin-koin Tiongkok ini tercecer sedemikian rupa di area sekitar berapa tadi Pak Darman? 20 hektar ya? Sekitar 20 hektar. Skala 20 hektar penuh dengan harta karun melimpah. Ini saja tinggalan di permukaan ya. Tinggalan di permukaan, apalagi kemudian digali. Kemungkinan di dalamnya itu ada struktur tembok Pak ya? Kemungkinan seperti itu, ada bangunan-bangunan seperti tembok mungkin. Iya, kemungkinan ada, prediksi. Karena banyak sekali fragmen batu kuno. Batu kuno banyak sekali, dan ini salah satu artefak-artefak penting sebagai petunjuk ini era kerajaan Majapahit. Nah, kalau era Kahuripan memang belum diimpor koin kepeng. Berarti gini ya, zaman dulu itu nenek moyang kita itu sudah bekerja sama asing berarti ya. Lah dalam bidang perdagangan itu bener-bener ya. Sama Cina hasil hutan, hasil bumi Nusantara itu sangat diperlukan oleh kaisar-kaisar Tiongkok Pak. Salah satunya adalah lada dan jahe. Lada, jahe, madu. Ini bisa membangkitkan semangat gairah pasukan-pasukan Tiongkok termasuk para kaisar. Karena kaisar itu selirnya itu 1.000 Pak. Itu betul lah. Istrinya 1, selirnya 1.000. Loh. 1 malam itu bisa 5 kali. Kalau tidak doping pakai ramuan dari Nusantara seperti jahe, merica, dan madu, wah nggak kuat Pak. Nah, intermezzo ya teman-teman, kita kembali lagi Pak. Selirnya itu banyak Pak, kaisar Tiongkok itu Pak. Nggak tahu kalau di Jawa mungkin juga sama ya. Nggak doyong ya?
doyong Pak. Lah ya itu Pak, bahkan ini. Jadi ini teman-teman ada sesuatu yang mengumpul di sini. Jadi ada seperti ini, diduga ini adalah dari perdagangan Asia Tenggara. Ini kemungkinan keramik-keramik yang diproduksi di Ayutthaya, Thailand, di Champa ya, di Siam. Nah, ini kemudian keramik-keramik Asia Tenggara Siam, termasuk di Khmer, kerajaan Khmer ya, ini sekarang menjadi Myanmar. Nah, ini kalau seperti ini memang dari Tiongkok ini biasanya dinasti Sung. Nah, dinasti Sung yang diserbu oleh orang-orang Mongol, tembok besar Cina yang ada di utara itu dijebol oleh orang-orang Mongol. Ya ini kemudian dinasti Yuan. Termasuk kemudian di sini banyak tulang-tulang, gigi. Kemungkinan ini gigi-gigi hewan buruan yang kemudian dimasak di sini. Bisa jadi ini memang istana musim berburu, musim panas, atau istana musim ya sebagaimana di kaisar-kaisar banyak tinggalan. Untuk sementara kita letakkan di sini saja, mungkin teman-teman yang melakukan studi atau riset ya dari teman-teman yang lainnya. Ini Pak, banyak sekali Pak ini Pak, berceceran dari mana-mana. Jadi juga ini ada tulang ya, tulang banyak lagi Pak. Tulang. Nah, ini teman-teman ada berceceran. Bahkan di sini ada semacam motif kulit manggis. Ini adalah cukup langka. Biasanya ini adalah gentong-gentong toa, Pak. Iya, toa. Jadi minuman kesukaan orang-orang Jawa dulu itu yang terbuat dari nira, yaitu dari bunga kelapa dan bunga aren yang dideres gitu ya. Airnya itu rasanya manis sekali, namanya legen. Nah, itu ada juga dari beras ketan, itu namanya badek ya. Itu bahasa kunonya lebih mengenal dengan toa. Itu minuman primadona di Jawa Pak. Kalau di Jepang itu namanya sake. Nah, sake itu juga berasal dari beras ketan Pak. Nah, luar biasa Pak Darman. Ini apa ya Pak Darman? Kalau menonton tembikar ini banyak, berserakan ini semua ini bukan batu ini. Ini di permukaan teman-teman, dan ini banyak sekali harta karun yang terpendam. Baik tadi ya banyak tembikar-tembikar, koin-koin kepeng yang tergeletak di mana-mana. Kemungkinan juga sebenarnya emas dan permata itu juga banyak Pak ini ya. Bisa juga dikatakan nanti ini kita juga menemukan ya emas-emas kerajaan Majapahit. Lah, ini ada gantelannya teman-teman ya. Nah, gantelannya itu seperti dasi kupu-kupu ya, seperti dasi kupu-kupu, seperti hotels ya, penjaga hotel dan sebagainya itu ya. Nah, ini atau pramusaji gitu ya. Lah, selain kemudian banyaknya keramik Tiongkok, tembikar-tembikar yang sangat langka dan tiada duanya gitu Pak ya, juga banyak sekali kemudian gigi-gigi binatang yang terserak di mana-mana. Nah, ini gigi banyak. Nah, ini keramik Tiongkok lagi. Ini kayak cawan ini ya, untuk minum-minuman mangkok kecil. Mana Pak? Ini teman-teman. Ini sesuatu yang sangat melimpah teman-teman. Jadi teman-teman ya, jadi kita akan bisa melihat bagaimana kemudian alat-alat rumah tangga pada masa lalu yang masih sebagian terpendam. Ini kelihatannya adalah bibir gentong, ada sebuah gentong atau kuali untuk memasak, wadah air kendil gitu ya, atau kendil atau gendok ya. Nah, ini juga ada semacam tembikar. Kemudian ini apanya ya? Kemungkinan ini ada sesuatu ya yang penutupnya di situ. Kita gali loh, di sini banyak dan melimpah sekali. Dan ini ada juga alat-alat dari batu. Nah, ini bentuknya silindris. Kemudian ini jejak cuil atau fragmen ya. Dan ini kelihatannya ini lebarnya sekitar 2 cm ini, atau kemudian 1,5 cm ini keliling dengan lubang cekungan kecil. Dan ini sesuatu yang cukup menarik ya. Ini apa ini ya? Lumpang kecil seperti ini. Ini lah, bahkan ini kelihatannya ini gentong besar gitu ya. Kemungkinan wadah koin, wadah emas, wadah permata, wadah air, wadah minuman ya, minuman nira atau lah ini kayak pentil ini ya. Ini juga kelihatannya anunya kendi ya, kayak ceret gitu ya, kayak ceret. Bekasnya untuk apa? Untuk jalan airnya. Iya, ceret gitu ya, ceret atau apa itu namanya itu kalau ceret ya, ceret. Ya kendi atau ceret. Nah, ini sangat melimpah. Selain kemudian keramik-keramik pada Asia Tenggara, dan ini adalah keramik-keramik dari Tiongkok dari berbagai macam dinasti, terutama dinasti Tang gitu ya, dinasti Sung, dinasti Yuan Ming, dan yang sangat menarik ini teman-teman, sangat misterius. Masyarakat besarnya gigi raksasa, gigi raksasa atau gigi buto. Nah, ini giginya apa sebesar ini? Coba jika dibandingkan gigi kita ya manusia. Ini berkali-kali lipat ini besarnya itu ya. Maaf ya teman-teman, giginya hostnya itu jelek. Nah, ini gigi yang sangat besar.
Oh, ini gigi binatang. Bayangkan tulang-tulang ini sekitar berumur 500 sampai 600 tahun silam masih utuh, Pak ya. Kita ini gigi apa, Pak? Manusia, Pak. Kayaknya. Nah, ini gigi manusia ini. Nah, manusia masa lalu, bukan siluman loh teman-teman. Ini bukan siluman ular ini ya. Tapi ini gigi-gigi yang terserak-serak ini kelihatannya ini jejak-jejak peradaban masa lalu yang kemungkinan binatang buruan di area hutan ini, dan pecahan tembikar yang demikian banyak lebih dari beberapa kontainer ini menandakan di sini ada semacam kayak pasanggerahan elit kaum bangsawan kerajaan. Jadi mungkin bisa di zoom bahwasanya selain batu bata yang bermotif bulat-bulat di tengah ini, jejak tangan-tangan kuat para pendahulu kita, leluhur Majapahit, jejak-jejak tulang dan gigi-gigi raksasa. Nah, ini juga pecahan tembikar, wadah-wadah baik untuk menanak nasi, wadah air, wadah minuman nira dan lain sebagainya. Dan ini semuanya artefak-artefak yang sangat penting muncul di permukaan. Belum lagi di dalam tanah ini tentunya lebih banyak lagi harta karun kerajaan Majapahit yang masih terpendam. Syukur-syukur ya nanti ada semacam ekskavasi dan menemukan prasasti yang ada di dalamnya, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa masa lalu dan kejadian-kejadian itu bisa terbaca. Karena saat ini sudah semakin canggih, banyak universitas yang konsen untuk pembacaan prasasti dan epigrafi, tulisan-tulisan kuno, sehingga kalau ada tulisan kuno, Jawa kuno, Melayu kuno, itu semua bisa terbaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Darman atas waktu dan kesempatannya, sehingga kita tahu bagaimana kita belajar dari pengalaman leluhur, termasuk kita uri-uri budaya. Hal-hal seperti ini adalah saksi bisu akan kebesaran dan kejayaan peradaban Majapahit di masa lalu. Semoga bermanfaat.